Selamat pagi anak-anak, Miss Murni mau menyampaikan materi lewat video pembelajaran muatan SBDP KD 3.4 yaitu seni karya daerah. Anak-anak, materi ini ada di LKS tema 3 subtema 3. LKS tema 3 subtema 3. Materinya adalah seni karya daerah. Oleh sebab itu anak-anak silakan buka buku LKS tema 3, cari muatan-muatan SBDP-nya. Anak-anak, untuk materi SBDP di sini kita akan membahas yang disebut dengan karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah adalah karya seni yang dihasilkan dari setiap daerah. Kalau karya seni rupanya saja artinya adalah benda seni yang dibuat dari pengolah titik garis, bidang, bentuk, volume, warna sehingga dapat ditangkap dan dirasakan. Miss Murni ulang, karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolah titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna sehingga dapat ditangkap dan dirasakan. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang hanya dapat dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya. Di sini karya seni rupa tidak ada nilai guna atau nilai fungsinya. Contoh, patung, lukisan, keramik, kolase, montase, mosaik. Nah, untuk patung, lukisan, dan keramik nanti akan Miss Murni bahas. Sedangkan kolase, montase, mosaik itu sudah dibahas di kelas 4. Jadi tidak dibahas di sini ya. Untuk seni patung, lukisan, dan keramik nanti akan dibahas pada tema berikutnya. Kemudian yang kedua disebut dengan karya seni rupa terapan, yaitu karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dan dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada nilai guna dan nilai fungsinya. Contoh, rumah adat, senjata tradisional, seni kriya atau anyaman, seni batik, seni gerabah. Nah, pada pertemuan kali ini untuk di tema 3 ini akan dibahas materi seni kriya. Seni kriya adalah seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seni kriya yaitu seni batik, seni anyaman. Kita akan bahas satu persatu anak-anak ya. Yang pertama adalah seni batik, seni membatik. Seni batik merupakan sebuah teknik untuk menghias kain dengan beberapa proses yang dilakukan. Proses dalam membatik terdiri dari proses penulisan menggunakan lilin, pencelupan menggunakan pewarna kain, dan pemanasan untuk membersihkan proses pewarnaan yang belum sempurna. Karya seni batik dapat dibagi dua, yaitu motif batik tradisional nomor 1, ciri-cirinya. Untuk motif batik tradisional biasanya mengandung makna simbolik. Corak batik bervariasi seperti motif ular, pagoda, barong, geometris. Warna batik cenderung gelap, ya, coklat kehitaman atau warna hitam dan putih. Motif batik pada umumnya memiliki ciri khas di daerah asalnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah motif batik modern. Ciri-ciri batik modern adalah tidak mengandung makna khusus. Warna batik cenderung bebas. Motif batik biasanya berupa tumbuhan, bunga, motif batik lainnya. Sekarang, daerah penghasil batik di Indonesia adalah Yogyakarta, Pekalongan, Madura, Cirebon, dan Bali. Teknik pembuatan batik dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik satu yang pertama dulu, teknik batik tulis. Batik tulis adalah jenis batik yang dibuat menggunakan tangan atau dibuat secara manual dengan bantuan alat membatik yaitu canting batik. Cara membuat batik tulis yaitu dengan menggambar pola terlebih dahulu pada kain menggunakan tangan. Sehingga dalam pembuatan jenis batik membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi karena setiap titik dalam motif batik berpengaruh terhadap hasil pembuatan. Ya, jadi biasanya batik tulis ini karena pembuatannya cukup lama, cukup rumit, biasanya harga batik tulis cukup mahal anak-anak ya. Yang kedua adalah teknik batik cap.
Nah, untuk batik cap adalah batik yang dibuat menggunakan alat batik semacam stempel motif batik. Stempel atau cap terbuat dari tembaga yang berfungsi menggantikan canting, sehingga proses pembuatan batik lebih cepat, lebih singkat. Ya, batik cap dihasilkan dari proses pencelupan batik dengan alat yang mudah dibentuk sedemikian rupa pada kain. Ya, jadi motif batik cap dinilai kurang memiliki seni anak-anaknya karena motifnya sama persis, sehingga harganya juga relatif lebih murah, proses pembuatannya lebih cepat. Nah, ini anak-anak contoh-contoh ragam batik Indonesia. Anak perhatikan di sini. Anak juga bisa lihat nanti di Google lebih banyak ya. Nah, alat-alat yang digunakan untuk membuat batik ya sesuai dengan materi yang bahas tadi. Kalau batik cap, perhatikan yang di sebelah kiri. Batik tulis itu menggunakan canting yang ada malam, kemudian menggunakan kompor untuk memanaskan malamnya ya. Nah, sekarang kita lanjut kedua, seni anyaman. Seni anyaman adalah proses menyilangkan, melipat atau bentuk tindih menindih bahan-bahan baik dari tumbuhan atau plastik untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan bisa menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan. Itu arti anyaman ya. Bahan-bahan dari alam yang digunakan seperti tumbuhan ya, rotan, bambu, akar, pandan, buluh, mengkuang, eceng gondok, lontar, mendong dan sebagainya. Nah, bahan-bahan tersebut dikeringkan terlebih dahulu anak-anak ya. Kalau bahan dari bukan alam biasanya dari plastik dan kertas. Daerah penghasil anyaman di Indonesia yaitu Tasikmalaya, Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini contoh-contoh bahan yang dihasilkan dari seni anyaman. Ya, dari seni anyaman bambu, ada tempat nasi, ya, tempat buah, ya, untuk membersihkan beras itu ya. Kalau yang ini menggunakan kertas anak-anak ya. Nah, jadi pola anyaman pada kertas. Anak-anak, tugas untuk anak-anak. Anak-anak membuat seni anyaman dulu. Yang pertama anak-anak suruh membuat seni anyaman dulu. Silahkan pilih, boleh yang di kiri yaitu membuat anyaman ada di buku LKS, yaitu menggunakan botol bekas plastik, kemudian menggunakan benang, wol. Kalau anak-anak merasa itu sulit, boleh anak-anak gunakan pola anyaman dengan kertas. Ya, silahkan anak-anak pilih salah satu yang mana menurut anak-anak mudah. Nanti kumpul ke sekolah. Nah, kumpul sekolahnya tunggu pengumuman dari Miss Murni. Oke anak-anak, sekian dulu materi SBDP kali ini, KD 34 Seni Karya Daerah. Anak-anak silakan tugasnya dikerjakan. Selamat belajar.